Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Di saat ini saya memiliki dua buah lampu LED merek Philips 10 watt dan 12 watt yang rusak. Keduanya ini untuk bagian casing dan batok lampunya terlihat mirip ya teman-teman. Philips leher lebar. Namun rangkaian di dalamnya bisa dibilang secara fisik berbeda ya. Tetapi pada dasarnya rangkaian komponen di dalamnya ini sama. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian atau skema dari driver lampu LED Philips yang kebanyakan ya teman-teman. Jadi ada banyak bentuk atau model dari driver lampu LED Philips, baik dia jenis LED AC ataupun jenis yang drivernya pisah seperti ini. Tapi rangkaiannya umumnya sama ya teman-teman. Dan sekalian juga untuk menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya, permintaannya agar supaya membahas mengenai driver lampu Philips. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi sekalipun bentuknya berbeda, yang satu driver LED AC, yang satu driver dengan board terpisah, tapi rangkaiannya sama seperti pada gambar ini ya. Dan untuk bagian IC-nya, teman-teman jangan memperhatikan ada berapa kaki IC, tapi bagian-bagiannya saja, dimana umumnya IC driver lampu LED itu memiliki 4 jalur khusus ya. Biasanya kalaupun dia memiliki 5 kaki atau 7 kaki, bukan 5 ya, 7 kaki, itu biasanya untuk 2 atau 3 kaki hanya sebagai penyangga saja atau no connection, agar supaya IC-nya merekat kuat ke bagian PCB LED. Dan ini adalah rangkaian umumnya. Saya akan coba menyambung-nyambungkan. Pertama dari listrik AC, dia masuk ke kapasitor ya teman-teman. Kapasitor yang ini. Fungsinya sebagai penahan ketika ada tegangan yang mohon maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Dari jalur AC dia masuk pada salah satu entah bagian input yang pasa atau nolnya, dia akan melalui sebuah resistor sekring, biasanya sekitar 10 ohm sampai pokoknya tidak sampai ratusan ohm ya teman-teman, tergantung dari pabrikannya. Barulah dia masuk ke ini, kapasitor sebagai penahan jika ada kenaikan tegangan ya teman-teman. Lanjut dari kapasitor ini dia masuk ke dioda bridge sebagai penyearah. Dari dioda bridge dia terbagi menjadi 2 jalur, yaitu plus dan min ya teman-teman. Yang jalur plus biasanya dia akan lurus langsung menuju ke LED, tapi juga bisa melewati sebuah lilitan seperti ini. Lilitan ini berfungsi sebagai penyaring ya teman-teman, penyaring arus AC
agar supaya ketika ada perangkat-perangkat lain atau penyaring sinyal-sinyal liar, agar supaya tidak mengganggu perangkat-perangkat elektronik teman-teman yang berdekatan dengan lampu bila dipasang mepet-mepetan ya teman-teman. Dari lilitan ini dia akan langsung menuju ke jalur output plus dari lampu LED. Tapi pada jalur ini ada beberapa titik tambahan di mana dia akan dilewati oleh sebuah dioda, resistor, dan elko out. Sementara untuk jalur min-nya, pertama dia akan melalui elko input, lalu menuju ke resistor pengatur arus yang menuju ke salah satu kaki IC, yaitu kaki pengatur arus tentunya teman-teman. Sedangkan ada juga jalur min yang akan menuju ke salah satu kaki IC seperti ini yang langsung ya. Untuk keluarannya sendiri, salah satu kaki IC akan dihubungkan langsung ke jalur plus. Kemungkinan ini adalah IC MOSFET sebagai pengatur arus dan penguat tegangan juga ya. Salah satu kaki yang menuju ke bagian min salah satu kaki yang menuju ke bagian output min akan menuju ke sebuah lilitan. Lilitan ini berfungsi sebagai penguat tegangan ya teman-teman. Jika tidak ada lilitan ini, biasanya lampu LED-nya akan redup jika menggunakan rangkaian yang memakai IC driver ya teman-teman. Terkecuali jika sebuah rangkaian lampu LED hanya menggunakan rangkaian transformerless, maka lilitan ini tidak diperlukan. Dan ada beberapa rangkaian yang memerlukan dioda yang menyiarkan ke jalur plus ya teman-teman, seperti ini. Tapi pada IC DP9511S dioda ini tidak diperlukan, jadi dihilangkan ya. Khusus untuk DP9511S, kalau menggunakan IC yang DP9502B, itu harus menggunakan dioda penyiar seperti ini ke bagian plus. Jadi rangkaian DP9502B kurang lebih sama dengan rangkaian driver lampu Philips ya, seperti ini. Ada beberapa driver lampu bermerek juga sama seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini ada resistor pembuang tegangan dari elko output ya teman-teman. Biasanya berkisar 200 kilo ohm atau kurang dari 500 kilo ohm. Barulah dia masuk ke output min dari rangkaian LED. Seperti ini. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ya teman-teman, gambaran skema dari driver, baik driver lampu LED Philips yang LED AC seperti ini, maupun yang driver lampu LED Philips yang pisah drivernya seperti ini. Masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan tentunya teman-teman. Tapi itu pasti sudah diperhitungkan oleh pabrikannya masing-masing.
Dari segi komponen sendiri, biasanya dari lampu-lampu bermerek baik Philips ataupun yang semacamnya pasti menggunakan komponen yang bisa dibilang original ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu pembahasannya, dan cara mengecek driver yang masih baik atau sudah rusak yang paling sederhana yang biasa saya lakukan adalah menggunakan multitester, lalu set ke bagian dioda. Biasanya saya akan menaruh yang paling sensitif adalah jalur minnya ya teman-teman. Jika kita menaruh probe merah pada titik output dari lampu driver lampu LED ini dan probe hitam pada input dioda bridge min, lalu mengeluarkan angka di mana menandakan rangkaian ini terhubung secara langsung, itu bisa dipastikan IC-nya sudah jebol ya teman-teman, sehingga dia menghubungkan ke sini dan ke sini. Jika kita mengganti LED yang putus, misalkan ada salah satu LED yang putus terus tidak diganti IC-nya, maka LED-nya akan langsung terbakar, putus, karena tegangannya di atas 250 volt DC kemungkinan ya. Ini terhubung secara langsung ke PLN. Sedangkan jika kita melihat dari rangkaian ini, cara gampang yang lain adalah cek pada bagian elko ini. Jika IC sudah rusak, biasanya tegangan pada elko input tidak akan terbuang, karena memang bisa rekan-rekan analisa pada lampu atau driver lampu Philips tidak menggunakan resistor pembuang tegangan ya teman-teman. Coba saya lihat. Jadi tidak ada resistor untuk pembuang tegangan elko input seperti yang saya gambarkan ini, karena tegangannya akan terbuang atau dibuang oleh IC jika colokan kita cabut. Sedangkan pada elko outputnya dibutuhkan sebuah resistor pembuang arus untuk membuang tegangan dari elko output. Jadi jika kita colokan melakukan pemeriksaan driver lampu LED, lalu ketika kita lepas dan kita cek, kita coba membuang tegangan dari elko ini masih tersisa, membuat percikan, itu artinya IC sudah rusak. Tapi jika IC masih bagus, biasanya tegangan pada elko input ini akan dibuang oleh jalur yang menuju ke dalam IC ya teman-teman. Seperti itu. Untuk mengecek jalur plusnya sangat gampang. Kita tinggal taruh pada probe merah pada bagian plus dari dioda bridge dan cari titik yang terhubung pada output plusnya seperti ini. Jika terhubung, maka berarti jalur plusnya masih aman. Jika tidak terhubung, maka kita patut mencurigai induktor yang bagian ini. Untuk mengakali induktor output yang rusak, saya biasanya jika yang bagian ini putus, induktor yang ini saya ambil lalu pasang di sini. Itu tidak apa-apa ya teman-teman. Tapi biasanya arusnya akan turun, jadi
resistor pengatur arusnya harus kita paralel lagi agar supaya wattnya bisa sesuai dengan dengan permintaan dari LED ini ya teman-teman. Jika tidak ditambah paralel seringkali wattnya drop. Untuk bagian ini biar kita jumper langsung, tidak masalah ya teman-teman. Seperti itu lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Video ini hanya singkat saja, hanya membahas soal driver lampu LED. Yang kebetulan saya bahas adalah Philips, dimana walaupun bentuknya berbeda, rangkaian dalamnya itu kurang lebih sama. Meskipun IC-nya pun berbeda, 4 kaki atau 7 kaki. Biasanya jalurnya hanya ada 4 seperti ini ya teman-teman. Dan pembahasan kita cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Salam elektronik dan salam coba-coba. Terima kasih.